Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali ya. Saya berharap semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tugas kamu di LKPD sebelumnya ya. Di situ ada sekitar 5 soal ya, dari nomor 6 sampai nomor 10, sambungan dari LKPD sebelumnya juga. Nah, di sini banyak yang bertanya untuk soal pembahasan soal nomor 9 dengan 10 gitu ya. Di situ hampir mirip soalnya ya. Untuk nomor 9 misalnya, sisi-sisi sebuah persegi ditentukan oleh garis-garis dengan persamaan X sama dengan minus 5, X sama dengan 5, Y sama dengan minus 5, dan Y sama dengan 5. Persamaan lingkaran yang menyinggung sisi-sisi persegi tersebut. Nah, kata kuncinya di situ, menyinggung sisi-sisi persegi tersebut. Nah, kalau kita gambarkan perseginya kan begini nih. Ini ya. Nah, tadi kan katanya dia X-nya ada di titik 5 dengan minus 5 ya. 5-nya di sini, minus 5 di sini. Minus 5 di sini ya. Baik, selanjutnya Y-nya juga positif 5. Di sini minus 5. Nah, berarti kan perseginya kan begini nih. Perseginya begini. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambar ini, berapakah panjang sisi persegi? Berarti kan panjang sisi persegi kan sepanjang ini. Minus 5 sampai ke 0 ini kan 5. Dari 0 sampai 5, 5. Berarti ada masing-masing panjang sisi persegi ini ada 10. Dari sini ke sini 10. Baru kemudian dari sini ke sini juga ada 10. Nah, kembali kita ke pertanyaannya. Katanya kan lingkaran itu menyinggung sisi-sisi persegi, menyinggung. Berarti di manakah keberadaan lingkaran itu sekarang? Apakah di dalam persegi atau di luar? Nah, kalau dia di luar berarti dia nggak bisa menyinggung keempat sisi persegi ini. Berarti persegi itu harus berada di dalam persegi, sehingga dia bisa menyinggung keempat sisi persegi ini. Nah, nanti kamu gambar pakai jangka ya. Nah, berarti kan di sini bisa kita lihat bahwa titik pusatnya itu ada di 0,0, titik pusat persegi, titik pusat lingkaran ya. Nah, berarti dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu disebut dengan jari-jari. Nah, berarti di sini kita bisa lihat jari-jarinya adalah panjang jari-jari 5 ya. Nah, kalau sudah diketahui panjang jari-jari 5, berarti kita bisa langsung kerjakan bahwa persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya tadi berapa? 5 kuadrat ya. Nah, ada enggak ini jawabannya ini untuk di optionnya? Belum ada. Nah, berarti ini kita sederhanakan dulu. 5 kuadrat itu adalah 25. Maka jawabannya adalah dodol nih. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau kerjakan soal nomor ini tadi nomor 9 ya. Nomor 9 ya. Baik. Untuk soal nomor 10 saya tempel di sini nih. Baik. Nah, ini soal nomor 10 agak sedikit berbeda dengan soal nomor 9 ya. Kalau soal nomor 10, sisi-sisi sebuah persegi ditentukan oleh garis-garis dengan persamaan. Nah, kita gambar dulu perseginya. Nah, katanya sisi-sisinya ditentukan dengan persamaan X sama dengan positif 6, kemudian X minus 6, kemudian Y-nya 6, minus 6 gitu ya. Nah, baik, ini kalau kita gambar nih perseginya nih. Oke, maaf, ke bawah ya. Ke bawah ya. Nih. Harusnya begini ya. Nah, berarti panjang sisi persegi ini dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 6, berarti panjang sisinya adalah 12 gitu ya. Ini juga dari sini ke sini 6, ini ke sini 6, berarti 12 panjang sisinya. Oke. Nah, selanjutnya lingkaran itu katanya melalui titik-titik sudut persegi, melalui titik sudut. Kalau nomor 9 tadi melalui sisi-sisinya, menyinggung sisi-sisinya, ini melalui titik sudutnya ini, titik sudut persegi. Berarti lingkaran itu ada di luar persegi, begini dia. Nanti kamu gambar bagus ya.
pakai jangka. Nah, begini dia. Menyinggung dia ke 4 sisinya ini. 4 titik sudutnya ini. Nah, sekarang bisa nggak kita langsung menentukan berapa jari-jarinya ini? Nah, bisa nggak langsung kita tentukan? Belum bisa ya. Nah, berarti kita harus cari dulu. Ini, nih. Kalau dari panjang titik sudut ini ke sini adalah sisi miring, ya, sisi miring ini ya. Ini segitiga siku-siku nih, siku-siku di sini. Nih, ini ke sini tadi panjangnya 12, ini ke sini 12. Berarti kalau ini titik A, B, C, maka ini titik O ya. Maka panjang AC sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini teorema Pitagoras ya. Sama dengan 12 kuadrat itu 144 tambah 144 ya. Sama dengan akar ini 144 berarti 2 kali 144 toh. Ya. Nah, ini biar bisa kita akarkan. Berarti 144 ini akarnya 12 ya. Berarti ini jadi 12 akar 2 gitu ya. Nah, ini masih panjang AC. AC nih, AC. Ini tadi A ke C ya. Maka jari-jarinya ini dari A ke O. Maka AO sama dengan, nah, AO itu setengah dari AC. Setengah dari AC. Maka AO sama dengan setengah dari 12 akar 2. Nih habis 6. Maka AO itu sama dengan, ini jari-jari ya. AO itu jari-jari ya. Oke, jari-jari lingkaran itu ya. Nah, berarti dia 6 akar 2. Nah, kalau sudah diketahui jari-jarinya, kita tinggal bikin persamaannya ini. Sama seperti ini tadi. Maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat, jari-jarinya berapa tadi? Nih, 6 akar 2 dikuadratkan. Nih, belum ada jawabannya ya. Nanti kita sederhanakan lagi. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36. 36 ya. Akar 2 dikuadratkan 2. Nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 72. Jawabannya adalah C. Oke. Itu untuk materi hari ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan materi selanjutnya.